Bab 234. Apakah kamu percaya pada diri sendiri? Mendengar bahwa ini jatuh dari saku jasnya, jadi Claire tahu itu barangnya Colden, lalu mengambil dari tangan Annie dan ingin memasukkan kotak kecil ini ke dalam saku jas. Annie tidak tahan menggerakkan alis ketika melihat tindakan yang begitu teratur, jadi berkata dengan senyum, "Apa kamu tidak penasaran apa itu? Apakah kamu tidak ingin melihatnya?" Setelah mendengar ini, gerakan Claire menjadi berhenti, kemudian menatap mata Annie sejenak. "Buka lalu melihatnya. Menurutku kotak kecil ini sangat cantik, meskipun itu adalah barangnya, menurutku juga dia membelinya sebagai hadiah, mungkin. Dibelikan untukmu, sebaiknya kamu membukanya. Ini tidak terlalu baik." Claire mencibir bibirnya dengan canggung, bagaimanapun ini membuka barang tanpa persetujuan Colden, lalu. Yang paling penting adalah Colden tidak akan membelinya hadiah. Mungkin dia membelinya untuk diberi ke orang lain. Annie langsung mengambil kotak kecil itu. "Jika kamu tidak mau buka, maka aku yang buka. Aku sangat penasaran apa yang dibeli Colden." Selesai bicara, Annie langsung membuka kotak kecil itu. Claire ingin menghalang tapi tidak sempat lagi. Setelah kotak kecil dibuka, sepasang anting berwarna merah muda muncul di depan matanya. Cahaya merah muda ini membuat dua orang terkejut pada waktu yang sama, juga membuat Annie berkata dengan kaget, "Benar, aku sudah katakan dia membelinya untukmu." Menatap sepasang anting yang kecil dan bulat ini, nafas Claire berhenti sejenak. Dia mengira dirinya salah melihat. Sepasang anting ini jelas-jelas adalah anting yang dipilih Gita untuknya ketika mereka jalan-jalan. Waktu itu dia pernah mencobanya, tapi harga anting ini sangat mahal, sehingga Claire tidak membelinya. Saat itu Colden ingin membelikannya, tapi dia menolak. Setelah itu, dia pergi. Tidak disangka Colden membelinya. Tapi kapan dia membeli anting ini? Mengapa setelah dibeli, tidak diberikan padanya? Teringat dengan tatapannya yang tajam, lalu tampak Colden yang serius, memberi orang rasa takut ketika dia tidak berbicara, juga sangat kejam ketika berbicara, jadi dirinya tidak bisa membayangkan tampak dia akan membeli sepasang anting ini, kemudian masukkan ke saku jas sendiri. "Melihat ekspresimu seperti ini, seolah-olah ada yang aneh. Ada apa?" Annie bertanya dengan penasaran karena melihat Claire menatap anting merah muda ini dengan melamun. Setelah mendengar suara, Claire baru sadar dan menggelengkan kepala. Tidak apa-apa. Dia memalingkan wajah, dalam hati juga merasa aneh. Mengapa Colden bisa membelikan sepasang anting ini untuknya? Jelas-jelas dia sangat membenci dirinya. "Kulitmu putih, sepasang anting ini sangat cocok denganmu." Annie meletakkan kotak ini ke tangannya, lalu berkata dengan senyum, "Aku tidak pernah melihat Colden membelikan barang untuk seorang wanita." "Bibi, kamu mungkin salah paham, mungkin ini tidak dibelikan untukku." Kotak kecil itu ditaruh ke tangan Claire. Claire tiba-tiba merasa dia telah memegang sesuatu yang berat. Dia dengan cepat memegangnya, kemudian dengan hati-hati menutupnya. Tindakannya terlalu lembut. Annie tertawa diam-diam, merasa dirinya tiba-tiba mengerti sesuatu. Jika dia merasa malu, maka dia sebagai bibi tidak katakan lagi. Setelah itu, Annie pergi memasak. Keduanya hanya makan beberapa makanan sederhana. Keterampilan Annie dalam memasak sangat baik. Claire pertama kalinya makan semangkok nasi. Annie melihat selera makannya sangat bagus, jadi berkata, "Kamu seharusnya menambah porsi makananmu. Kamu terlalu kurus, ini tidak baik terhadap anakmu." Selesai bicara, Annie langsung berdiri untuk menuangkan semangkuk sup untuknya. Sepertinya kurang gizi. Saat itu orang akan mengira Colden menyiksamu. Kelaknya kamu harus makan lebih banyak. Jika kamu merasa makanan yang mereka buat tidak sesuai seleramu, kamu bisa mencari bibi. Terima kasih bibi, tapi aku tidak mungkin setiap hari datang merepotkanmu. Tidak apa-apa. Annie tersenyum. Bagaimanapun bibi adalah satu-satunya kerabat Colden di dunia ini. Ketika mendengar tentang identitas Colden lagi, Claire tentu saja sedikit penasaran.
karena Davin pernah mengatakan ibu Davin tidak tinggal di keluarga Ye sejak dia masih kecil. Kemudian dia baru kembali, sehingga memberi orang ilusi bahwa dia adalah anak di luar nikah. Apakah di luar selalu mengatakan Colden adalah anak di luar nikah Yescor? Annie tiba-tiba bertanya ketika dia sedang berpikir. Claire lekas merespon, lalu dengan kaget menatap mata Annie. Mengapa dia tahu apa yang dirinya pikirkan? Sebenarnya itu bukan kenyataan. Annie meletakkan sumpit, lalu menarik selembar tisu untuk menyekat sudut bibirnya. Gerakan itu sangat anggun dan dia berkata dengan lembut, dulunya ayah Colden yang mengkhianati ibu Colden, juga kakakku. Nama kakakku adalah Aileen Song, dulunya ayah Colden menghabiskan banyak usaha untuk mengejar kakakku. Hati kakakku juga mudah terharu, juga sering didekatin oleh ayah Colden, jadi mereka bersama, kemudian dua orang memiliki perasaan dan menikah. Tapi baru menikah tidak lama, ayah Colden sudah ada selingkuhan. Ketika mengatakan sampai sini, Annie diam sejenak, baru dengan suara kecil berkata, meskipun kakakku mudah terharu, tapi dia adalah orang yang tangguh, wanita yang tangguh, bagaimana mungkin menerima suami sendiri selingkuh? Jangankan tubuh, meskipun jiwa juga tidak boleh. Dalam hati kakak tidak bisa menerima hal ini, jadi dia tidak memberi kesempatan pada ayah Colden, langsung pergi, benarkan? Claire melanjutkan perkataannya. Setelah mendengar ini, Annie melihat dia, tatapan penuh rasa memuji dan menganggukkan kepala, benar. Kakak adalah orang yang tangguh, lalu pria itu mengatakannya dengan manis di awal, tapi tidak disangka hatinya berubah dengan mudah, jadi kakak pergi dengan tegas tanpa memberi kesempatan. Meskipun dia ada memohonnya untuk memberi kesempatan, tapi dia tidak pernah menangis demi pria itu. Hanya saja baru lewat beberapa saat, pria yang terlihat penuh kasih sayang itu membawa pasangan selingkuhnya kembali ke rumah. Apa? Claire melotot dengan kaget, bisanya membawa pasangan selingkuh kembali ke rumah, jadi. Apakah kamu sangat kaget? Tapi seorang pria sering bersikap labil, mungkin detik lalu dia masih mengatakan aku mencintaimu dengan penuh kasih sayang, tapi detik berikutnya dia bisa mencintai orang lain. Tentu saja. Annie tiba-tiba mengalihkan topik, Colden bukan orang semacam itu, bagaimanapun ajaran yang diberikan ibunya padanya adalah setia dari awal sampai akhir, dia adalah orang yang mirip dengan kakakku. Jadi kamu tidak perlu khawatir dia akan mencintai wanita lain. Setelah mendengar ini, tangan Claire gemetar, apa Colden sama seperti ibunya sangat keras kepala. Hanya saja, dia yang tangguh akan menolak pernikahan semacam ini, benarkan? Benar, menolak adalah satu hal, tapi hati tidak bisa dikontrol diri sendiri, tidak bisa menahan perasaan sendiri juga satu hal, bagaimana menurutmu? Mungkin dia menolak pada awalnya, tapi kamu tahu apa yang dia lakukan, kan? Apa yang dia lakukan ketika aku bertemu kamu beberapa kali? Aku sebagai bibi melihat semua ini. Claire, bibi panggil kamu Claire saja, bibi tahu kamu adalah anak yang baik, tapi Colden adalah orang yang sensitif, mungkin akan menolak, jadi. Apakah kamu percaya pada diri sendiri? Bersambung.